wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahji wa kutiktafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahalhamdulillah wa alhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah syur. Para asatidzah, ustadzah sekalian, rahmakumullah. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan para salafun salih. Di antaranya ada seorang ulama yang bernama Atha As-Salami. Beliau dikenal sebagai seorang yang alim, yang zahid, yang sekaligus juga ulet dalam bidang usaha ataupun wira swasta. Keahlian beliau itu adalah membuat kain tenun. Nah, suatu saat Atha As-Salami ini membuat kain dengan teliti sekali. Berbulan-bulan beliau menenun kain ini, dan setelah selesai beliau datang ke pasar untuk menjual kain ini kepada pedagang kain di pasar. Sampailah pada transaksi, diberikanlah kain itu oleh Atha kepada penjual atau pedagang kain ini. Diteliti dan akhirnya pedagang kain membuat sebuah kesimpulan, wahai Atha, kain ini ada cacatnya, saya tidak bisa membelinya, mohon maaf. Nah, saat itulah Atha merenung dan nampak sedih sekali, bahkan menangis. Beliau menangis sambil duduk terseduh-seduh. Nah, pedagang kain ini merasa bersalah karena dia juga kenal baik dengan Atha ini. Wahai sahabatku Atha, kalau sekiranya Anda mau, saya terpaksa mau membeli kain ini dengan harga yang pas-pasan. Tidak bisa dengan harga yang bagus. Nah, kata Atha ini, wahai sahabatku penjual kain atau pedagang kain, saya menangis ini bukan semata-mata tidak bisa menjual kain ini dengan harga yang bagus, tapi saya merasa menyesal. Saya sudah berbulan-bulan merajut menenun kain ini dan sudah saya periksa dengan teliti, dengan rapi, ternyata masih ada cacatnya dan sekarang tidak laku. Kalau saya dalam melakukan amal yang bersifat kemanusiaan seperti ini dan yang memeriksa adalah Anda sebagai manusia, punya sifat ataupun profesionalitas dalam hal ketelitian, sehingga amal saya atau pekerjaan saya ini tertolak. Bagaimana dengan amal ibadah saya selama ini yang sudah saya lakukan bertahun-tahun? Saya sudah merasa aman, sudah merasa banyak sekali berinvestasi untuk akhirat, sudah merasa banyak mendapatkan pahala. Kenapa atau saya merasa aman dari semua itu? Padahal Allah Ta'ala yang maha mengetahui, maha memantau seluruh amalanku, nantinya akan menemukan cacat di sana-sini dari amalanku sehingga akhirnya tertolak. Itu saya menangis karena itu. Nah, para asatidzah, ustadzah sekalian, ini sebuah pelajaran yang menarik dari seorang ulama kita, bahwa selama ini kita yang berada di soft barisan dakwah ini kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Amal kita sudah kita rasakan lebih banyak daripada yang lain, daripada muslim-muslimah yang awam, yang pada umumnya yang tidak masuk dalam barisan dakwah. Kita sudah aktif di dakwah ini dengan berbagai macam tahapan marhalah yang sudah kita lewati. Kadang-kadang kita sudah merasa ya semacam ada penyakit ujub ataupun gurur ataupun takabur, ya naudzubillah min dzalik. Sehingga suatu saat pada saat Umar membaca ayat amilatun nasibah, surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga itu, beliau menangis. Beliau menangis karena melihat ada orang kafir yang beramal siang malam, ternyata amalannya itu tertolak. Karena ayat ini kan merupakan sifat ya amilatun nasibah. Dia, orang kafir ini, pada saat hari kiamat nanti mengalami kesedihan yang amat sangat.
amalannya banyak, melelahkan, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali, tidak ada dampaknya sama sekali, sehingga sia-sialah amalan itu. Ini yang perlu kita waspadai, walaupun ayat ini konteksnya adalah untuk orang kafir, tapi ini adalah pelajaran bagi kita. Bisa jadi kita sudah merasa banyak amalannya, tapi ternyata sia-sia. Allah juga peringatkan di surat Al-Kahfi ayat 103-104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah mau kami sampaikan berita kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amalannya di dunia ini? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sia-sia amalannya di dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka sudah merasa banyak beramal baik, sudah banyak merasa beribadah, baik itu mahdhu ataupun ghairu mahdhu di dunia, sudah merasa banyak beramal da'awi atau beramal jama'i di dunia, kalau dalam konteks kita, tapi ternyata amalannya itu sia-sia. Amalan sia-sia ini bisa karena tidak terpenuhinya dua syarat terkabulnya ibadah kita itu, sebagaimana di akhir surat Al-Kahfi, yaitu faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaklah terpenuhi dua syarat itu, yaitu falyamal amalan shalihan, yaitu memiliki amal yang soleh. Artinya terpenuhi amal itu sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, artinya kita tidak berbuat syirik, artinya kita mengikhlaskan. Jadi dua syarat inilah, ikhlasun niyah wa muwafaqati syar'i, mengikhlaskan niat kita dalam segala aktivitas serta sesuai dengan petunjuk tuntunan daripada Rasulullah SAW. Di samping itu juga menghindarkan amal-amal kita dari berbagai macam penyakit yang bisa menghilangkannya. Di antaranya dalam hadis dikatakan salatsu muhlikat, ada tiga hal yang bisa menghancurkan amalan manusia. Syuhun muta', yaitu kebakhilan yang diikuti, yang ditaati, wa hawa mutaba', hawa nafsu yang ditaati, wa ijabul mar'i binafsi, ketakjuban seseorang dengan dirinya sendiri. Poin terakhir ini yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang kita yang punya potensi apapun, punya potensi ilmu, punya potensi amal, produktivitas yang sudah sangat banyak kita lakukan, itu biasanya ada penyakit-penyakit ujub dalam diri kita, bahkan gurur atau bahkan na'udzubillah min dzalik takabur. Oleh karena itulah dalam sebuah nasihatnya Ibnu Qayyim memberikan tausiah kepada kita, para aktivis dan juga pada kaum muslimin pada umumnya. Beliau mengatakan dalam sebuah risalahnya bahwasanya idza fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail fala tanzur lin naimin nadratal istira. Wahai saudaraku seorang muslim, ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadamu untuk bangun malam, sholat tahajud, maka janganlah melihat kepada orang-orang yang tertidur dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babil siyam fala tanzuril muftirin nadratal istira. Kalau Allah memberikan kemudahan kepadamu dalam hal berpuasa, kita dimudahkan untuk berpuasa sunnah, maka janganlah melihat kepada orang-orang yang muftirin, yang tidak berpuasa pada hari itu, pada saat itu, dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babil jihad fala tanzuril fa'idin nazartal istira. Kalau Allah memberikan kemudahan kepadamu pintu jihad, kalau dalam konteks kita adalah jihad da'awi, jihad ta'lim, dalam bab yang lebih luas, kita diberikan Allah kemudahan untuk berdakwah, mengisi halaqah, berceramah dan sebagainya. Fala tanzuril qa'idin, janganlah sekali-kali melihat kepada orang-orang yang berpangku tangan, yang tidak berangkat jihad dengan nadratal istira, dengan pandangan yang hina atau pandangan yang rendah. Farubba naimin,
wa rubba muftirin wa rubba qa'idin aqrabu ilallahi minka. Boleh jadi orang yang tertidur tidak bangun malam, orang yang tidak puasa pada saat kita puasa, dan orang yang duduk pada saat kita berjihad itu justru dalam pandangan Allah lebih dekat. Bisa jadi dia waliullah, kekasih Allah, punya amalan andalan yang tidak ditampilkan di hadapan orang-orang. Sementara kita yang seolah-olah sebagai aktivis, sebagai dai, sebagai apapun lah yang punya potensi ini, hanya mohon maaf sekedar dalam tanda kutip pencitraan saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam kesempatan berikutnya Ibnu Qayyim juga mengatakan innaka intabita naiman wa tusbih nadiman khairun laka min antabita qaiman wa tusbih mu'jaban. Kalau engkau tertidur pada waktu malam, tidak bangun malam, tetapi pada pagi harinya engkau menyesal, itu lebih baik daripada kamu qiyamul lail, tahajud pada malam, sementara pada waktu pagi engkau mengalami ujub tadi, bangga terhadap diri sendiri dengan amalanmu tadi. Fa innal mu'jab la yus'adu lahu ilallah. Karena orang yang ujub ini amalannya tidak sampai kepada Allah. Pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sekalian, para asatidzah, ustadzah yang saya hormati, nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajiban, apakah ibadah mahdhah dalam bentuk amal-amal ritual yang amal yaumi yang sudah kita laksanakan, apakah ibadah sosial dan lain sebagainya. Kita khawatir jangan-jangan amal kita itu justru menjadikan kita itu mu'jab ataupun tertipu dan kita bisa bangga dan sekaligus huru dan bahkan na'udzubillah kita kadang-kadang meremehkan orang lain karena barangkali kita lebih tinggi marhalah tarbiyahnya bisa jadi, atau bahkan kepada simpatisan atau orang lain yang mungkin tidak masuk dalam saf barisan dakwah, kadang-kadang kita melihatnya dengan pandangan-pandangan yang lebih rendah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dan keluarga kita, serta kita selalu istiqomah di jalannya, sampai kita mendapatkan husnul khotimah, dan insya Allah kita akan berkumpul di sananya. Kala amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.